Shalom, selamat sore. Kita bersyukur bisa ketemu kembali sore hari ini. Saudara, minggu lalu saya nggak di tempat, saya pergi ke Makassar karena ada 1 minggu pelayanan di sana. Ada teman-teman saya yang punya persekutuan doa dan saya mesti ngisi. Ada 2 gereja yang saya khotbah pagi dan sore di gereja yang berbeda. Dan 3 hari saya khotbah di retreat hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Makassar. Ada kurang lebih 120 bahkan lebih hamba Tuhan yang datang dari berbagai macam desa dan kota kecil yang kumpul di Makassar. Saya punya teman yang setahun sekali dia buat 2 kali retret hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan memberikan sebuah message pesan buat dia untuk membuat retret hamba Tuhan untuk menguatkan banyak pendeta yang ada di daerah-daerah pedalaman. Dan dia kumpulkan mereka, diberikan firman, dikuatkan, dan saya sangat bahagia. Setiap kali bisa memberikan kekuatan lewat firman Tuhan, saya sangat berbahagia, saudara. Karena saya mendengar ada banyak hamba Tuhan yang bersaksi. Dia berkata, Pak, terima kasih. Sebenarnya saya ini sudah memutuskan pulang dari retret ini. Saya akan pidanakan satu orang lain yang begitu jahat pada saya. Dia memfitnah saya, dia ngomongin semua yang jahat. Dan saya sudah kumpulkan semua data-data yang valid untuk aku laporkan dia ke polisi. Tapi ketika saya mendengar Bapak sampaikan firman Tuhan tentang pengampunan dan tentang jangan kepahitan. Dan Bapak mengampuni orang-orang yang berbuat jahat dalam hidup Bapak. Saya tahu Roh Kudus ngomong, batalkan keinginanmu. Dan dia berkata, Pak, saya tidak akan lagi tuntut dia. Saya akan lepaskan. Dan saya memilih mengampuni orang itu. Saya mendengar itu saya bahagia, saudara. Ternyata hidup saya ini memberikan pengaruh buat orang lain. Sehingga ada orang-orang yang diubah hidupnya lewat firman Tuhan yang disampaikan pada mereka. Itu 2 hari kami buat, 3 hari kami buat retret di sana. Dan setiap tahun 2 kali teman saya ini akan bawa hamba Tuhan ke Bali, saudara. Hamba Tuhan pedesaan yang mungkin mereka gak pernah bisa menikmati rekreasi, bahkan mungkin naik pesawat gak pernah. Dibawa ke Bali dan selama 1 minggu akan diajak jalan-jalan. Gak ada ibadah. Hanya dibawa jalan-jalan, menikmati resort, menikmati Bali, dijak jalan-jalan. Dan mereka diberikan uang saku, ayo belanja, apa yang kamu mau. Wow, enak banget, saudara. Dan dia berkata, Pak Victor, nanti kapan-kapan ya aku tak ngundang hamba Tuhan Jawa Tengah di Semarang. Oke siap, aku yang pilih nanti orang-orangnya. Kamu perlu berapa orang? Aku kirim nanti ke Makassar, ke Bali. Biar mereka bisa menikmati jalan-jalan, saudara. Jadi saya bersyukur ada orang yang hatinya luar biasa. Yang mempunyai kerinduan memberkati orang lain. Disitulah saudara saya melihat, oh iya Tuhan ya. Kenapa kau memberkati temanku dengan luar biasa, sahabatku ini. Sampai dia tuh kau berikan dia belasan supermarket, belasan toserba. Dan dia punya resort yang ketika hari Minggu itu, wow, kolam renangnya gak bisa dibuat renang lagi, saudara. Saking orang itu lebih banyak dari isi kolam renang, jadi kemampuan kolam renang, saudara, yang datang. Gede banget resortnya, tapi itu penuh orang, saudara. Sampai orang itu gak bisa gerak. Itu tempat rekreasi loh, saudara. Tuhan, kenapa kok dengan orang yang satu ini kok memberkati dia dengan luar biasa. Dan di masa pandemi yang sangat mengerikan, dia ngomong saya rugi 2-3 miliar setiap bulan. Setahun, bayangkan berapa kerugian saya. Puluhan miliar. Tapi Tuhan bisa membuat saya tetap kuat. Dan kami melewati semua itu dengan luar biasa. Dan dia ngomong, saya itu janji ke Tuhan. Tuhan, kalau kami bisa melewati pandemi ini. Dan kami semua masih ada. Usaha tetap hidup. Tidak ada yang bangkrut. Dan semua pegawaiku, pelayan-pelayan Tuhan di tempatku. Kami tetap hidup semuanya. Aku pengen naikkan ucapan syukur. Kita harus buat satu acara yang besar buat Tuhan. Dan betul, saudara. Saya Pak Hengki Budi Bibasir datang ke Makassar. Itulah yang dia buat 2 acara 4 hari acara besar. Itu biayanya saya tahu sangat besar, saudara. Sangat besar, sebab mesti sewa banyak mobil untuk membiayai hamba Tuhan, hotel, semua dibiayai. Makassar 500 dan di Toraja 1000, itu gede biayanya, saudara. Tapi dia berkata, itulah ucapan syukurku kepada Tuhan. Waktu dia loloskan aku. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Itulah aku ucapan syukurku waktu dia meloloskan kami dari pandemi yang mengerikan. Dan staf kami semua tetap hidup dan kami sehat. Walaupun beberapa itu nyaris dia berkata mati.
Tapi mereka tetap bisa bertahan. Aku naikkan ucapan syukurku. Kita buat acara KKR seminar hamba-hamba Tuhan di 2 kota ini. Dan dia memberkati begitu banyak orang. Saya berkata, Tuhan, aku tahu. Kenapa kau memberkati temanku ini dengan luar biasa? Sebab hatinya mulia. Saudara, seringkali kita tuh melihat cuma bagian luar orang. Dia sukses, untung ya. Dia berhasil, untung ya. Dia diberkati, untung ya. Engkau tidak pernah melihat di mana akarnya. Di mana penyebabnya dia diberkati. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Selalu orang yang hebat, yang luar biasa. Saudara coba cari akarnya di mana. Dan saya bukan suka lihat kehebatannya. Saya coba cari bagaimana caranya orang ini diberkati dan luar biasa hidupnya. Sebab saya tahu hatinya luar biasa. Hatinya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan dia hidup bukan untuk membangun hidupnya dan menikmati kekayaannya sendiri. Tapi dia punya planning setiap waktu. Aku mau berkati banyak orang hamba-hamba Tuhan. Aku jadi berkat dimanapun aku berada. Dan itulah kenapa Tuhan makin menambahkan dia. Menambahkan dia. Di acara retret saya ketemu lagi dengan seorang hamba Tuhan lain. Dari Kalimantan, saudara. Saya gak pernah ketemu dia. Saya tahu dia. Tapi saya gak pernah ketemu dia. Kami ketemu, akhirnya kami duduk semeja karena dia juga akan menyampaikan firman dalam acara retret. Ada saya, kami berdua adalah pembicara utama. Jadi sepanjang hari saya bicara khotbah 2 kali. Teman dari Kalimantan ini hamba Tuhan juga khotbah 2 kali. Tapi saya ngeliat ini orang yang bersaksi. Dia ceritakan hidupnya dan pengalamannya. Dan bagaimana Tuhan memberkati dia. Di masa pandemi dia dapat tanah 5,6 hektar yang dia bangun untuk taman doa, saudara. Saya mendengar, wow, Pak, luar biasa Tuhan. Dengan Bapak, ya, di masa pandemi kami tidak mengalami kebangkrutan gereja kami. Kami bisa bertahan dengan kuat. Bahkan kami membangun 5,6 hektar pada masa pandemi untuk taman doa. Waktu saya melihat orang ini, saya tidak kagum dengan taman doanya, bukan. Tapi saya cari Tuhan, ada apa dengan hamba Tuhan ini? Kenapa dia bisa bertahan di masa pandemi? Bukan cuma bertahan, bahkan Tuhan mengaruniakan, memberikan banyak pemberian yang ajaib. Saya lihat ini hamba Tuhan senior, lebih tua dari saya, saudara. Dan saya lihat ada apa dengan dia. Saya lihat sebuah kerendahan hati. Sebuah hati yang rendah di hadapan Tuhan, merendah. Hati yang sungguh takut akan Tuhan. Hidup yang dijaga di hadapan Tuhan. Dan hidup bergantung pada Tuhan. Waktu saya berbicara sama dia, saya tahu dalam roh saya, ini orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini. Dan saya tahu, kenapa Tuhan mengaruniakan ribuan jemaat kepada dia. Kenapa Tuhan percayakan semua gedung yang besar, gereja yang besar, dan taman doa yang besar. Saya tahu Tuhan, saya tahu. Karena ini orang kau berkati, tapi di dalamnya orang yang rendah hati. Saudara, tiap kali dia mau khotbah, dia menghadap ke saya berkata, Pak Victor, saya khotbah dulu. Loh, dia lebih tua. Dia lebih tua. Lebih hebat dari saya. Tapi setiap kali dia akan naik ke mimbar menyampaikan renungan firman Tuhan. Dia berkata, Pak, saya naik dulu ya. Dia bilang, Tuhan, ketemu orang seperti ini jarang. Sebab banyak orang yang diangkat Tuhan tinggi. Yang diberkati Tuhan. Baru diberkati sedikit. Mulai muncul kesombongannya. Dan itu yang membuat banyak orang yang tidak bisa dipercaya banyak oleh Tuhan. Sebab hati kita tidak cukup kuat untuk menerima semua yang Tuhan mau berikan. Tapi kalau engkau bisa belajar kerendahan hati, terus bergantung pada Tuhan, engkaulah orang-orang yang akan dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Saya amati 2 orang ini. Satu pengusaha yang juga hamba Tuhan. Bagus hatinya, murni. Yang satu hamba Tuhan, murni hamba Tuhan. Juga di dalamnya luar biasa. Saya bersyukur ketemu dengan orang-orang hebat. Dan dalam sesi demi sesi, saudara, khotbahnya itu bisa nyambung semua dengan Pak Victor. Kita tuh heran ya, kita gak pernah ketemu, kita gak pernah kenal. Kenapa hari ini kita bisa khotbah dengan tema yang sama? Saya berkata, Pak, Roh Kudus yang menuntun kita, biarkan yang tidak usah kita omongin, kita gak usah omongin. Yang kita bicarakan, biarkan hanya apa yang Tuhan mau. Dan sepanjang kami duduk di meja makan, sekian hamba Tuhan, sekian pengusaha, kami ngomong tentang firman, tentang kebenaran. Mari kita ngomong. Buang semua omongan negatif dan yang buruk. Kita duduk makan
dan bicara tentang Tuhan yang mengerjakan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Tapi yang lebih spektakuler satu lagi saudara. Ada seorang anak muda umur 35 saudara. Yang menurut saya tahu anak itu. Dia itu rodok nakal, celelean bahasa Jawanya saudara. Celelean. Saya mengenal dia sekian tahun lalu, ini orang celelean ini. Karena dia cerewet banget saudara. Dia laki-laki saudara. Tapi cerewet banget. Saya bilang kamu tuh diamnya kapan ya? Pas tidur Pak dan pas makan. Itu ngomong terus saudara, ada aja yang diomongin. Kalau dia sama orang tidur sekamar, dia akan betah ngomong sampai jam 2-3 pagi saudara. Teman saya diajak omong sama dia. Saya bilang kamu kok kuat ya. Kalau aku mungkin aku sudah bisa gak kuat dengan dia. Tapi dia suka ngomong. Tapi walaupun dia tuh cerewet tampilan luarnya. Hari itu pertama kali saya ngelihat dalam hidup orang itu. Dia ini orang yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Di luarnya cerewet. Tapi saya coba Tuhan, orang ini ada apa dalamnya? Dia orang yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Dia ceritakan hidupnya. Saya ini toh Pak jaga hidup sungguh-sungguh. Bahkan sebelum saya menikah. Saya sudah menikah 8 tahun Pak. Tapi saya percaya ke Tuhan dan jaga hidup saya di dalam kebenaran. Saya tidak free sex sebelum saya nikah. Saya jaga hidup saya dengan takut akan Tuhan. Saya bilang, mosok? Ya Pak. Karena saya lihat penampilan itu kacau saudara. Tapi ternyata dia ini orang yang takut akan Tuhan. Orang pernah tanya ke saya, pernah gak kamu memikirkan tinggalkan Tuhan ketika kau kena persoalan? Dia berkataku, tidak pernah berpikir meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku ini orang yang setia ikut Tuhan. Apapun terjadi. Dan dia mulai cerita kesaksiannya. Ini kesaksian spektakuler. 2020 waktu pandemi datang, dia termasuk orang yang bangkrut. Sebab dia pekerjaannya adalah pariwisata. Dan pariwisata adalah bisnis yang paling dihantam dengan kuat oleh pandemi. Di Bali itu paling hancur bisnisnya. Perhotelan, pariwisata, restoran, semua banyak yang hancur, yang tutup saudara, dijualin. Karena gak ada tamu saudara. Siapa yang pandemi mau jalan-jalan ke Bali? Tidak ada. Tutup semua. Padahal di Bali itu hidupnya gara-gara pariwisata. Termasuk dia kena saudara. Karena pariwisata. Dan dia berkata, Pak, setahun lebih aku bukan cuman bangkrut Pak. Minus. Gak bisa bayar gaji. Dan ada begitu banyak tunggakan tagihan-tagihan. Yang aku gak bisa bayar. Terpaksa aku dari Jakarta pulang kampung ke Makassar. Dan aku tinggal di rumah mertua. Sebab tidak punya uang. Untuk makan aja gak bisa. Dia harus tinggal di mertuanya. Supaya bisa bertahan hidup. Memang mertuanya orang kaya saudara. Jadi bisa memelihara dia. Pak, setahun saya tinggal di sana. Dia cerita lucu-lucu. Kalau pagi hari mertuaku bangun. Aku langsung bangun ambil gitar. Langsung dia menyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dia genjreng gitarnya. Pokoknya. How great is our God. Jreng-jreng. Supaya mertuanya punya impresi bagus. Menantuku orang rohani. Dia bilang, Pak, aku harus berpura-pura. Pagi-pagi bangun genjreng gitar. Supaya aku tidak dikatain malas. Seminggu, 2 minggu aku pura-pura. Orang munafik ini. Minggu ketiga, aku tidak bisa pura-pura lagi. Aku ngalami Tuhan. Di tengah kemunafikan, kepura-puraan. Jadi kebiasaan dan aku dilawat Tuhan setiap pagi. Setelah aku main gitar nyembah, ambil laptop, ngetik-ngetik. Aku gak tahu mau ngetik apa. Jujur gak ada pekerjaan. Cuma pura-pura ngetik. Supaya mertuaku lihat, oh menantuku punya kerjaan. Dia ngomong. Ketik-ketik aja pokoknya. Sembarang tak ketik. Apa itu gak tahu. Yang penting buka laptop. Sepertinya kerja, sibuk. Tapi jujur gak ada uangnya. Yang ketik itu tidak ada apa-apa. 1 tahun lebih aku mengalami penderitaan. Untuk beli susu untuk anakku yang kecil. Istri ngomong, susu habis. Pergi beli susu. Duit gak ada. Kebetulan kadang-kadang mertuanya perempuan lagi belanja. Aku mau ke supermarket, ikut gak? Oh ikut mah. Dia paling cepat ikutnya.
Dan mamanya belanja di keranjang, penuh keranjang. Karena memang mereka punya uang, keluarga istrinya punya kaya. Dia lagi gak punya apa-apa. Dia juga ambil keranjang, diisi semua keperluannya, susu macam-macam. Muter-muter, nunggu sampai mertuanya di kasir. Jangan masuk duluan di kasir, bahaya. Dia tunggu mertuanya ke kasir, langsung dia cepat-cepat buru-buru di belakangnya. Mertuanya bilang, udah sekalian aja. Puji Tuhan. Sekalian aja. Saya ajarin itu trik luar biasa saudara. Kalau lagi tidak punya uang. Tapi itulah harus dia melewati saudara. Dia cepat-cepat kereta itu dorong. Dekat. Udah sekalian aja. Puji Tuhan. Dan hari itu dibayari semua. Lolos sekali lagi. Dia bilang aku menggunakan trik itu berkali-kali. Tapi mertuaku tidak tahu kalau mantu ini rak duit. Karena harus halus. Aku tetap jaga penampilan. Keren, tetap tegak. Tidak pasang muka sedih, tetap semangat. Walaupun kantongnya lagi kosong. Itu luar biasa saudara. Dia cerita gitu. Sampai setahun lebih. Sampai satu kali saudara. Mulai membaik. Dan dia pergi ke Bali. Mulai bawa lagi orang-orang. Tapi tetap tidak bisa menutup semua biayanya. Dia bawa rombongan ke Bali saudara. Waktu dia ke Bali dia booking resort untuk tamu-tamunya. Dan juga untuk keluarga dia booking resort. Ketika mobil itu mau datang ke resort itu resort yang cukup terkenal. Walaupun terpencil dia cerita. Dan Chuck Norris itu artis aktor dari Amerika. Selalu akan datang di resort itu tinggal sekian minggu. Karena itu bagus banget, private resort. Akan tinggal di sana. Dan dia hari itu bawa tamu ke sana. Tapi waktu mau datang ke sana mobilnya kejeblos. Masuk ke lumpur saudara. Dan keluarga berkata kita pulang aja lah cari hotel lain. Dia bilang enggak. Kita masih ke hotel ini. Kita mau ke sana. Kita minimal check in dulu malam hari ini. Dan akhirnya bisa keluar mobilnya. Dia berangkat ke sana. Ketika dia sampai dia urus semua tamu-tamunya. Owner hotel muncul. Dan lihat dia. Dan dia berkata kamu orangnya. Kamu orangnya kaget loh aku ini ngapain. Kok kamu orangnya. Dan dia berkata aku mau memberikan resort ini sertifikatnya kepada kamu. Dia langsung menolak. Tidak mau. Lu kenapa? Takut saudara. Sebab hari-hari ini banyak penipuan. Betul? Orang pura-pura baik. Ngasih ini ngasih itu ternyata jebak saudara. Dia sudah mikir ini bahaya ini. Aku tidak kenal pemiliknya. Kok mau dikasih sertifikat resort yang begitu besar. Dia gak mau. Yang punya ngomong cerita pada dia. Aku cerita. Bagaimana aku mau kasih ke kamu. Dia bilang 7 tahun yang lalu. Aku itu berdoa dengan agamanya dia. Dia orang Bali asli. Berdoa dengan agamaku. Dan aku kadang-kadang bertanya pada pemimpin agama. Tentang ke depan mesti ngapain. Dan ditanyakanlah kepada Sang Hyang Widi. Dan hari itu dia berkata. Wariskan milikmu ini kepada seseorang. Dan aku akan tunjukkan orangnya. Tidak boleh keluarga laki-lakimu. Sebab memang adat mereka harus menurunkan warisan itu kepada keluarga laki-laki. Dihibahkan. Tapi gak boleh. Nanti aku akan tunjukkan seorang anak muda. Yang akan aku tunjukkan kepada kamu. Kepada orang itulah kamu harus menyerahkan resort ini dan sertifikatnya. Dan orang ini taat beragama berkata, ya. Dia berkata aku tunggu 7 tahun. Dan aku tidak pernah ketemu satu orang pun yang ada getaran di hatiku. Tapi malam ini waktu kamu datang. Tiba-tiba itu muncul lagi 7 tahun lalu perkataan itu. Serahkan pada anak muda. Dan aku tunjukkan orangnya. Dan kamulah orangnya. Waktu dia diberikan cerita itu. Dia berkata ya aku mau. Sambil dia menangis. Dia berkata aku mau. Berapa hari kemudian dibawa ke notaris. Dihibahkan seluruh sertifikat resort itu. Yang cukup besar tempatnya. Diberikan kepada dia gratis. Dia ngomong Pak aku mimpi rasanya. Aku pikir aku ini mimpi. Tapi ternyata tidak. Ini kenyataan. Apa yang Alkitab katakan. Orang fasik menghimpun harta kekayaan. Dan akan diberikan kepada orang yang dicintai Tuhan. Itu ada ayatnya Pak bilang betul itu ada ayatnya. Tapi hari ini banyak orang Kristen
yang tidak sungguh-sungguh yakin dengan ayat itu. Itu cuma ayat yang bagus, tapi itu bukan kenyataan. Tapi aku ngalami Pak, bagaimana aku itu diberikan ini sertifikatnya gratis. Saya mendengar berapa kesaksian saudara. Ada orang-orang yang diberikan rumah, diberikan banyak pemberian dengan gratis saudara. Kebanyakan pemberinya adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan kuasa firman dan perkataannya. Saya ketemu dengan orang-orang yang ceritaku diwarisi Pak. Hibah, tanah, gedung, rumah. Dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia hanya perlu orang yang percaya kepada apa yang dia ucapkan. Dan dia terima itu. Dan dia tutup mulut. Dia enggak cerita pada siapapun. Dia simpan. Sampai sekian bulan lalu. Setelah kondisinya membaik. Dia kembali jadi orang kaya lagi. Dia bawa keluarganya ke sana sekali lagi. Dan dia berkata, resort ini milikku. Keluarganya kaget. Kamu kan gak punya duit. Betul, aku gak punya uang. Tapi ini loh buktinya. Aku dihibahkan semua resort ini milikku. Dan dia berkata, Pak, hari ini aku kembali kaya. Aku kembali kaya Pak. Dan aku punya uang. Di tengah-tengah ceritanya, saya bilang Tuhan, kenapa ya kamu kok ketemu sama orang yang celelean ini Tuhan. Dan kau memberikan resort yang gede ini. Kenapa? Why? Pertanyaannya. Ya kan? Mungkin ada orang yang jauh lebih baik dari dia. Kok dia yang kamu pilih Tuhan? Kenapa? Dan dia cerita. Aku ini hidupku suka menolong orang. Aku suka menolong banyak hamba-hamba Tuhan. Tiap kali mereka punya keperluan aku mendengar cerita mereka. Baik itu yang susah maupun yang punya duit. Aku suka menolong mereka. Aku suka menabur pada mereka membantu. Aku suka tolong banyak teman-temanku yang susah. Bahkan aku ini membantu bayarin kartu kredit belasan teman-temanku yang lagi susah. Yang gak bisa bayar. Aku tolongin mereka. Aku bayarin. Saya bilang, waduh kamu kok hebat banget. Dari semua cerita ini saya tahu. Tuhan, kenapa engkau memberkati dia. Aku tahu Tuhan, engkau punya alasan memberkati orang ini. Sebab dia orang yang sangat baik hatinya. Mulia hatinya. Di tengah-tengah rodok celelean. Tapi hatinya, hati yang murni. Di situ saya tahu Tuhan, kenapa aku tahu jawabannya. Dan engkau tidak salah memberkati orang ini. Saudara, kalau engkau bisa menjaga hidupmu dan hatimu tetap murni dan benar di hadapannya. Engkaulah orang yang dapat kandidat, dipakai Tuhan, diberkati. Sebab Tuhan mencintai yang di dalam hati saudara. Bukan di luar kita. Di luar kita ini bisa menipu, membohongi. Tapi sekali lagi yang di dalam kita. Itu yang transparan, yang asli saudara. Dan kalau Tuhan melihat engkau orang yang murni. Yang punya integritas. Engkaulah orang yang dia tunjuk. Dan dia pakai menjadi alatnya. Mengapa Daud yang dipilih? Sebab memang di samping semua kekurangan. Kelemahan Daud. Dia menemukan hati yang murni. Hati yang penuh integritas. Di dalam hidup Daud. Dan Tuhan berkata, engkau layak Daud. Aku dudukkan menjadi raja atas Israel. Hari ini jaga hidup kita. Minggu depan kita akan buat satu acara saudara. Tahun 5783. Dalam kalender Yahudi. Kita enggak ikut-ikutan merayakan tahun baru Yahudi. Tapi kita mau belajar makna rohani dari tahun baru. Yang minggu depan 25 sore kita akan masuk ke sana saudara. Kita akan buat acara spesial. Memang ada tamu minggu depan. Pastor Jesse Lantang akan datang ke sini menyampaikan firman. Tapi di sore hari setelah beliau selesai dengan firman, saya atau Pak Hengki kalau ada pesan Tuhan, kami akan ngomong sedikit. Dan kita sama-sama akan berdoa untuk sebuah masa yang baru saudara. Untuk sebuah waktu baru yang akan kita jalani. Dan biarkan ada tahun baru sepanjang tahun kalender Yahudi ini yang baru ini saudara. Di mana kita juga akan masuk ke dalamnya. Kita mau jaga hati kita dalam kekudusan, kebenaran, kemurnian.
Supaya tahun yang kita masuki ini, di mana Dia akan mengaruniakan semua yang ajaib, yang luar biasa, yang gak pernah kau pikirkan, Dia akan mengaruniakan dalam hidupmu. Sebab banyak hamba Tuhan para nabi yang berkata, tahun berikutnya ini adalah masa yang sukar, yang tidak gampang. Orang berkata ada lembah penentuan. Menentukan apakah engkau akan berhasil atau kau hancur, engkau diangkat atau kau turun. Itu adalah lembah penentuan tahun berikutnya ini. Tapi juga banyak berkata ini masa yang gelap, di mana ada begitu banyak kesusahan, penderitaan. Tapi saya tahu kalau engkau menjaga hidupmu dengan benar, maka engkau yang dunia katakan menderita, susah, selalu di sana ada mujizat, keajaiban. Seperti Goshen disiapkan Tuhan. Ketika Mesir dipukul dengan 10 tulah, ada Goshen yang disediakan, yang menjagai. Kita mau saudara, dengan engkau menjaga hidup dekat lekat dengan Tuhan, itu yang membuat engkau akan ditarik Tuhan, dibedakan dari semua pengaruh dunia. Dan engkau tidak kena pengaruh dunia, sebab engkau sedang kena pengaruh Tuhan, mendekat ke Tuhan. Makin mendekat ke Tuhan, makin besar pengaruhnya dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan dipengaruhi semua kegelapan yang akan melanda seluruh dunia. Saya mendengar ada banyak kabar yang mengerikan. Kekeringan, kelaparan, resesi, banyak hal, bencana. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Dia akan membedakan. Bahkan kitab Wahyu berkata, jangan rusakkan bumi sebelum aku memeteraikan anak-anakku. Amin. Jadi saudara dan saya, di tengah-tengah kehancuran, Dia taruh meterainya dalam hidup kita. Meterai darah anak domba yang membuat di tengah semua kegelapan engkau tetap mengalami terang. Di tengah bencana engkau berdiri dengan tegak. Di tengah semua yang tumbang di kanan dan kirimu, engkau tetap berdiri dengan kuat. Sebab Dia memberikan meterainya dalam hidupmu. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk masa yang ke depan, yang dikatakan tidak gampang. Dengar nubuatannya. Semua gak ada yang meramalkan bagus saudara. Semua ramalan buruk tentang dunia ini. Tapi gak usah takut. Ini lembah penentuan. Siapa yang menentukan? Bukan Tuhan loh. Tuhan pasti mau kita baik. Saudara dan saya orang yang menentukan hidupmu. Kalau kau mendekat dengan Dia, you are safe. Engkau aman. Tahun-tahun ini, mari bawa hidup kita mendekat, melekat kepada Dia. Jagai hati kita. Inilah hati yang paling perlu dijaga. Sebab hati ini menentukan border, batas hidup kita. Sampai di mana besarnya kalau kau bisa menjaga hatimu. Tapi memang susah. Kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana menjaga hati kita di masa yang sukar ini. Buka Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 2 berkata hambaku Musa telah mati. Ada satu masa, satu periode yang sudah selesai. Dan sekarang kita akan memasuki sebuah periode yang baru Yosua. Yang lama selesai dan engkau akan memasuki sebuah wilayah, area dan masa yang baru. Dan masa yang baru ini Tuhan akan bergerak dengan cara yang baru. Jadi yang lama selesai tinggalkan dan berjalan dalam cara yang baru. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang kreatif. Bukan cuma Tuhan yang aktif, tapi Dia Tuhan yang agresif. Kalau cuma aktif ya Dia rajin kerja. Tapi agresif itu menyerang terus. Sangat agresif. Dia Tuhan yang terus bergerak dengan sangat cepat. Dan Dia Tuhan yang tidak terhentikan. Dia Tuhan yang baik dan sabar, betul. Tuhan yang penuh kasih, betul. Tuhan yang panjang sabar, penuh kemurahan, betul. Tapi di sisi lain saudara harus tahu, Dia juga Tuhan yang tegas, Tuhan yang adil,
Tuhan mencintai kebenaran. Dan dia kadang-kadang tidak bisa menunggu orang-orang yang terlalu sukar diajak berjalan. Dia akan tinggalkan kalau dia tungguin dengan sabar. Tapi orang yang tidak bisa bergerak lagi, dia sudah stuck mandek. Dia harus meninggalkan. Dan dia akan cari orang lain yang bisa diajak jalan bareng dia. Sebab di masa yang baru ini, Tuhan akan bergerak dengan cara yang baru, saudara. Kalau kita gak bisa fleksibel dengan Tuhan, dan kita harus yang ikut Tuhan. Tuhan gak bisa ngikutin kita, saudara. Kita yang mesti ngikutin Tuhan. Dan mau tidak mau, kita mesti fleksibel ngikutin Tuhan. Kalau gak bisa ngikutin Tuhan, ditinggal. Rugi, saudara. Mau gak mau, ayo tetap fleksibel, ikutin dia bergerak. Waktu Tuhan ngomong dengan Yosua, Yosua, hambaku Musa telah mati. Dan ada satu kata dikatakan, sebab itu bersiap. Aku mau bergerak dengan cara yang baru. Siap-siap, persiapan. Persiapan itu penting, saudara. Karena persiapan menentukan engkau itu berhasil atau gagal. Betul, saudara? Persiapan menentukan engkau berhasil atau gagal, saudara. Anak-anak zaman saya dulu sekolah, sekarang lebih enak sekolahnya, saudara. Karena lebih enteng, pemerintah gak mewajibkan ujian akhir itu sebagai tanda kelulusan. Sekian tahun lalu zaman saya ngeri, saudara. Kalau setiap kali kita kelas 6 SD, SMP 3, SMA 3 deg-degan. Karena yang menentukan kelulusan kita adalah ujian akhir. Boleh rapotmu bagus. Kalau ujian akhir itu nilainya nilai evaluasi murni itu jelek. Maka engkau bisa gak naik kelas. Dan pada masa itu banyak orang yang ranking, gak tahu kenapa tiba-tiba ujian akhirnya jeblok, tidak naik, nangis-nangis, gak bisa lulus. Karena ujian akhirnya jeblok. Persiapan sangat penting untuk menentukan apakah dia bakal lulus atau tidak, saudara. Untuk ujian. Kalau saudara mau naik gunung sama, kita perlu persiapan yang sangat bagus untuk bisa naik ke gunung loh, saudara. Saya ini kalau ke Kopeng, diajaki Pak Cari jalan-jalan ke tempat dia berkemah. Saya ini ngos-ngosan. Padahal naiknya gak banyak, paling 1000 meter. Panjangnya itu perjalanannya untuk mendaki itu untuk sampai ke tempat berkemah. Tapi itu nanjak banget. Kenapa? Tidak persiapan. Selama ini jalannya lurus terus, saudara. Ini dibuat nanjak sedikit aja. Udah gak kuat kok, saudara. Ngos-ngosan. Memang kuat sih sampai sana. Tapi setengah mati loh, saudara. Tapi kalau saya ini persiapannya bagus. Latihan terus menanjak jalannya. Itu perjalanan akan sangat gampang kok, saudara. Kenapa? Persiapannya bagus. Saudara, tahun depan ini masa yang tidak tambah gampang. Kalau engkau bisa persiapan dengan sangat bagus, engkau bisa menjalani perjalanan yang tidak gampang ini menjadi mudah buat saudara. Karena engkau menyiapkan hatimu. Maka perjalanan yang cukup sulit ini gak sulit buat kita. Karena engkau persiapan hatimu, saudara. Untuk naik ke wilayah yang berat itu, saudara. Naik gunung perlu persiapan. Apa yang mesti kau bawa? Mesti latihan jalan terus untuk menanjak. Apa yang harus disiapkan untuk di atas gunung? Semua disiapkan. Kalau semuanya bagus, engkau naik dengan santai dan turun dengan baik. Sebab engkau punya persiapan yang bagus. Saudara, sampai di Nepal itu, saudara, ada sekolah mendaki gunung untuk Mount Everest. Saya berkali-kali ke Nepal, saudara. Saya pernah ke Mount Everest di kakinya saja. Saya berhenti di kakinya. Tapi saya tidak sampai ke kepalanya, puncaknya enggak. Cuma di kaki, pagi-pagi. Wow, Mount Everest sangat bagus. Puncaknya tutup dengan salju putih. Dari jauh itu bagus banget. Puncak Annapurna, puncak ini ada beberapa puncaknya. Dari jauh sangat bagus, sangat menantang, saudara. Tapi saya enggak pernah naik ke sana. Cuma di kakinya. Orang yang mau naik Mount Everest, sekalipun dia seorang pendaki gunung, belum tentu bisa menaklukkan Mount Everest. Ini gunung yang diingini oleh pendaki dunia untuk menaklukkannya. Banyak yang sudah bisa menaklukkan dan banyak yang gagal. Ada sekolahnya, diajarin bagaimana preparation untuk naik ke gunung itu, saudara. Sebab di atas gunung itu mengerikan. Teman saya pernah cerita dan dia berhasil naik ke gunung itu. Hampir gila dia di atas. Lu kok bisa, Pak? Iya, karena oksigen sangat tipis. Dan dingin yang sangat mencekam.
Dia tuh bungkus badannya dengan plastic wrap. Itu yang untuk bungkus makan, saudara. Dia bungkus badannya semua dengan itu. Dan dia naik ke atas dengan suaminya. Dia cerita, ada satu titik ketika aku mau mendekati puncaknya. Aku kayak orang gila. Karena begitu dingin dan otakku tiba-tiba blank. Dan aku lari kemana-mana, gak terkontrol. Kayak orang gila. Sampai suamiku mengikat aku di atas. Dan dia tarik aku terus. Supaya aku tidak lari, gak karu-karuan. Dia cerita, tapi aku berhasil mendaki ke gunung itu dan aku turun. Dia bilang sukar banget pendakiannya. Tapi aku berhasil. Ada satu orang saya ingat cerita yang pernah menaiki gunung itu. Namanya Erik Weihenmayer. Itu orang Belanda. Bukan cuma dia berhasil, dia orang buta. Dia bisa naik ke gunung itu. Saudara, dia cerita pengalamannya. Bagaimana dia bisa menaklukkan Mount Everest yang mengerikan itu. Walaupun dia buta. Kalau naik ke sana gak bisa sendirian, saudara. Selalu per grup naiknya. Per kelompok 5-10 orang pelan-pelan naiknya. Dan dia dengan grupnya naik ke Mount Everest. Dia buta. Orang pada ngapain lu yang buta mau naik. Tapi dia punya keinginan kuat. Aku mau naik menaklukkan. Tapi dia gak bisa lihat, saudara. Apa yang dia kerjakan? Dia taruh lonceng kecil di pundak temannya. Dan itulah satu-satunya petunjuk buat dia. Untuk dia dengar dentingan lonceng itu. Supaya dia tahu dia mesti bergerak ke arah mana. Tiap kali dia dengar lonceng di sebelah kiri berdentang. Dia jalan ke sebelah kiri. Kalau sebelah kanan dia jalan ke sebelah kanan. Terus dia dengarkan dentingan lonceng. Dan dia berhasil naik. Dan dia berhasil turun dari gunung itu. Cuma satu yang dia dengarkan. Suara dentingan lonceng. Walaupun gelap semuanya. Sebab dia buta. Mungkin tahun depan ini, saudara, masih gelap buat kita. Kita gak pernah tahu apa yang ada di tahun depan. Tapi saudara, pastikan ada suara dentingan lonceng, firman dan suara Tuhan yang kau bisa dengar di telingamu. Waktu kau sedang jalan di tahun depan dan semuanya gelap, gak masalah. Asal telingamu bisa mendengarkan setiap dentingan suara firman yang kau baca dan suara Tuhan. Itu akan menuntun engkau ke kanan atau ke kiri. Supaya kau tidak menyimpang dari jalannya. Seperti yang Tuhan katakan buat Yosua. Renungkan firmanku siang dan malam. Supaya kau bertindak hati-hati. Dan kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab firmannya yang menuntun engkau. Terus jalan ke kiri, ke kanan. Itu yang menolong kita tahun depan. Supaya kau bisa sampai pada puncak destiny yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Amin. Betul susah, tapi ingat saudara. Di tengah kesusahan, dia tetap bisa kasih blessing, memberkati, menyertai, buat mujizat. Semua yang ajaib tetap ada tahun depan. Untuk orang-orang khusus yang mau buka telinganya. Untuk setiap dentingan lonceng firman yang dia dengar, yang dari Tuhan. Mau tidak mau, pengusaha dengar. Pengusaha dengar. Tahun depan jagai benar-benar hatimu. Dan buka telingamu rohani. Untuk perintah perkataan Tuhan. You will still prosper. Engkau tetap diberkati dan disertai Tuhan. Pekerjaanmu. Kalau engkau bisa mendengarkan setiap perintah dan perkataan firman-Nya. Pegang. Dan engkau akan disertai Tuhan. Itu tuh syarat itu saudara. Kalau engkau mau mendengarkan dia bicara, aman, pekerjaan dan bisnismu, dia akan tuntun engkau. Kanan, kiri, kanan, berhenti, dengerin aja. Dia akan tuntun saudara. Dan engkau akan tetap bisa berhasil dalam pekerjaan dan bisnismu kalau kau mendengar firman-Nya. Bersiap, bersiap. Dan dia berkata, Yosua, seberangi Yordan. Tahun depan kita akan menyeberangi sesuatu yang tidak gampang. Yordan, the river of death. Itu sungai kematian. Ada begitu banyak kedagingan kita yang mesti dimatikan di sana saudara. Dan kau harus menyeberangi semua yang coba menghentikan destinimu. Terobos dan biarkan Tuhan membuat mujizat. Dia membelah the river of death. Apa yang dikatakan kematian, kegagalan menghentikan kita. Akan dibuka Tuhan seperti Tuhan menolong Yosua dan pasukan itu.
menghadapi penghalang itu, the river of death. Tapi yang satu ini gak bisa dihindari saudara. Yordan harus dihadapi, bukan dihindari. Betul, the river of death. Tapi ini gak bisa dihindari, harus dihadapi dan diterobos di sana. Bahkan Tuhan Yesus, dia pernah masuk ke sungai itu saudara. Betul, untuk dibaptis. Tapi pada saat yang sama, waktu dia masuk ke sana, surga terbuka. Dan ada suara berkata, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati hinggap dalam diri Yesus. Hari itu ketika dia masuk ke sungai itu, Bapaknya dan Roh Kudus bersama-sama menjadikan sumber kekuatan dalam hidupnya. Untuk apa? Menyiapkan 3,5 tahun sejak saat itu untuk dia kuat di Getsemani dan dia kuat di kayu salib menyelesaikan tugasnya. Yordan, waktu Tuhan berbapaknya berkata, anakku yang aku cintai dan aku berkenan. Dan ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Itulah awal kekuatan Tuhan Yesus. Melewati semua dasarnya dalam dunia ini. Sampai ke kayu salib, dia kuat. Yordan bukan dihindari. Yesus datang ke sana. Tapi justru kemenangannya di Yordan, dia disertai Tuhan. Membuat dia kelak kuat di kayu salib. Kita masing-masing punya Yordan yang harus diseberangi. Apa yang kau pikir ini akan mematikan, menghancurkan, justru akan dibuka Tuhan. Dan kau lihat keajaibannya, amin. Hadapi. Minta mujizat. Bagaimana Yosua bisa menyeberangi sungai itu saudara. Tuhan berkata, taruh tabutku di depan. Biarkan tabutku di depan. Dan engkau mengikuti dari belakang. Nanti ada 4 imam yang akan panggul tabut itu masuk ke sungai itu. Dan aku akan membuat perkara ajaib. Tapi ada satu pesan Tuhan yang dikatakan buat Yosua. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok aku akan membuat perkara ajaib. Saudara, engkau pengen lihat perkara ajaib? Dia berkata, kuduskan, sanctify. Kuduskan, bersihkan hati kita. Setiap saat harus dibersihkan. Setiap kali kau menguduskan hidupmu. Mau membenarkan posisi hatimu di hadapan Tuhan. Itulah saatnya kau akan melihat perkara ajaib dinyatakan. Tiap kali kau mengerjakan apa yang salah, yang berdosa di hadapan Tuhan. Perkara ajaib menjauh dari kita. Tiap kali kau menguduskan dirimu, kau akan melihat perkara-perkara ajaib. Dan hari itu seluruh orang Israel, sekian juta, dibasuh, dibersihkan, menyiapkan diri mereka. Dan hari itu, waktu 4 imam membawa tabut turun ke dalam air itu. Tidak langsung saudara. Sekian waktu kemudian itu Yordan yang penuh dengan air tersibak kering. Dan mereka lewat. Persoalan, tantangan tahun depan akan dikeringkan Tuhan. Membuat akan berjalan di atas orang. Katakan ini persoalan. Engkau akan berjalan di atasnya, amin. Orang seperti ini gak mungkin diterobos. Ini mustahil, gak bisa. Waktu engkau menguduskan dirimu, engkau percaya pada Tuhan, engkau akan melihat semua Yordan dalam hidupmu, the river of death, ini mematikan, disingkapkan Tuhan. Dan kau bisa lewat di atas. Apa yang orang katakan sukar dan tidak mungkin, engkau akan jalan di atasnya. Itu membuat bangsa-bangsa di sekitar itu ngeri dengan orang-orang ini. Karena mereka tahu, ini loh dulu yang pernah melewati laut Teberau yang dikeringkan. Dan hari ini mereka mengeringkan Yordan dan mereka berjalan di atasnya. Mereka lihat ada Tuhan yang menyertainya. Saudara, kita perlu penyertaan Tuhan tahun depan. Amin. Perlu penyertaan Tuhan. Sebab kalau dia berjalan bersama kita, Immanuel, akan melihat semua keajaiban engkau alami dalam hidupmu. Dan dia berkata pada Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ayat 3, akan kuberikan kepadamu. Semua tempat yang kamu injak, aku berikan buat kamu. Apa yang sedang kita jalani hari ini, itu bicara masalah border hati kita. Berapa besar yang akan kau buka hatimu, sebesar itulah Tuhan akan memberikan bekerja di dalam hidupmu. Semakin kecil hatimu, semakin kecil yang kau terima. Makin besar hatimu, makin besar yang kau terima yang dari Tuhan. Gereja ini buat Tuhan
pakai kami. Bukan cuma di gereja HTE. Pakai kami jadi berkat buat Semarang. Kita perbesar daerah kita. Bukan cuma Semarang Tuhan. Provinsi-provinsi kami akan tolong layani. Diperlebar lagi. Dari gereja, kota, Jawa Tengah. Ke provinsi-provinsi kami Tuhan. Tambahkan lagi bangsa-bangsa. Diperlebar. Wadah yang kita buka makin besar untuk Tuhan. Dia makin mencurahkan banyak dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau saudara membuat wadah hidup kita menjadi besar. Menjadi besar. Dan dia mengaruniakan semua yang ajaib. Ayat 6, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Di masa yang gelap itu perlu kuat dan teguh hati kita. Amin. Bukan cuma kuat, tapi juga tidak tergoyahkan. Kalau kuat tapi goyah, tumbang saudara. Betul? Jembatan itu kuat. Kalau dia goyah, roboh juga nanti saudara. Jadi perlu kuat dan teguh, artinya apa yang kuat, ada banyak tiang-tiang listrik yang kuat. Keras dari beton, tapi enggak teguh saudara, tumbang. Jadi Tuhan minta kuat dan tidak tergoyahkan. Artinya kau tidak digoyang oleh segala keadaan, tetap kuat. Hati kita perlu dijaga. Tapi siapa yang bisa menjaga hati ini saudara? Sebab banyak dari kita yang gampang goyang hatinya. Kita gampang goyah hatinya loh. Kecuali engkau pegang firman dalam hidupmu. Firman yang membuat engkau menjadi kuat. Kembali lagi semua firman lagi. Firman lagi, firman lagi. Sebab itulah sumber kekuatan kita. Dengar suara Roh Kudusnya, dengar firmannya. Itu yang membuat hidupmu menjadi kuat. Dan firman yang sama menolong engkau supaya bertindak hati-hati. Jangan sampai engkau salah bertindak. Sebab tindakanmu yang salah mengakibatkan akibatnya juga salah. Tindakan yang salah menghasilkan perbuatan yang salah. Dan nanti akibatnya juga salah saudara. Karena itu dari tindakan kita. Kalau benar nanti akibatnya benar. Bagaimana menjaganya? Alkitab berkata, kita baca di ayat ini tadi. Firman Tuhan, renungkan. Itu menjaga engkau supaya bertindak hati-hati sesuai dengan hukum itu. Sehingga kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kau jalan lurus di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Amin. Setan juga kerja saudara. Dia akan coba. Kemarin saya datang teman yang punya anak yang menikah. Anaknya, saya diundang datang ke sana. Ikut satu ibadah. Dan waktu kami kumpul berdoa bersama beberapa hamba Tuhan. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan berkata, aku didatangi dengan spirit yang sekian hari lalu. Itu spirit namanya Belial. Ketika dia ngomong itu saudara, aku didatangi spirit yang namanya Belial. Saya berkata, aku khotbah 2 minggu lalu tentang spirit itu. Saudara masih ingat? Roh Belial terjemahannya apa? Utusan, agen, setan. Nah bagus kamu ingat. Agen setan. Saya khotbah 2 minggu lalu. Waktu dia ngomong, aku ditemui dengan roh Belial. Saya bilang, saya tahu roh itu. Karena 2 minggu lalu, Tuhan sekian minggu ngomong sama saya, Belial. Ini apa ini ya? Jadi saya cari di Alkitab, ini apa ini? Dan saya searching semua, saya pelajarin. Dan itu roh yang menghantam anaknya Imam Eli. Yang minggu lalu Pak Hengki juga khotbahin akhirnya, minggu lalu. Ya tentang anak Imam Eli, yang hormati Tuhan terus saudara. Tapi 2 minggu lalu saya kan ngomong tentang Belial, anak-anak Imam Eli itu kena spirit saudara. Ada 2 hal yang dihantam dari spirit ini. Hamba Tuhan berkata, roh itu datang dan dia mengancam. Kerjaanku memotong destiny hamba-hamba Tuhan. Anak-anak hamba-hamba Tuhan. Pengusaha-pengusaha yang punya destiny hebat luar biasa. Akan aku potong dan aku tumbangkan. Kata roh itu. Dan dia ngancam. Betul saudara? Dalam cerita anak-anak Imam Eli, hari itu Hofni Pinehas, seharusnya Tuhan mengokohkan panggilan mereka. Sebab Tuhan punya perjanjian dengan Harun, betul? Dan dia berjanji, keturunanmu akan terus menjadi imam. Tapi hari itu roh Belial menyerang 2 orang ini, Eli dan kedua anaknya. Dan mereka tidak mengalami umur yang panjang, tidak mengalami puncak. Dipotong oleh spirit ini saudara. Dan roh itu kembali bekerja.
Waktu saya mendengar dia berkata, Tuhan aku tahu ini roh yang sedang kerja di masa yang akan datang untuk menumbangkan banyak hamba Tuhan dan pengusaha-pengusaha yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara, mari kita waspada. Mari kita jaga hidup dengan sungguh-sungguh. Saling menjaga, saling mendoakan. Saya dapat beban dari Tuhan. Setiap malam saya itu mendoakan para hamba Tuhan saudara. Yang saya mendengar kabar buruk tentang mereka. Kejatuhan, kegagalan mereka. Saya tidak gosip ngomongin mereka. Saya tutup mulut saya. Kalau saya tahu, saya doakan Tuhan. Tolong ampuni dan pulihkan keadaan mereka. Saya mendoakan mereka. Saudara ambil bagian. Kalau kau mendengar kabar buruk, kau usah disebar. Kalau engkau tahu itu, artinya tanggung jawabmu mendoakan hamba-hamba Tuhan itu. Amin. Yang kedua PR saudara, mendoakan pendetamu. Saya, Pak Hengki, Pak Hasto doain semua. Betul? Setuju? Kok kurang suaranya? Setuju? Bagus, kamu pendukung saya di depan ini. Ya, doa saya. Siap, bagus. Loh betul saudara. Jangan dipikir kalau sudah pendekar kayak gini malang melintang, tidak bisa salah. Bisa saudara. Sebab kita berhadapan dengan spirit yang sama, Belial. Yang coba memutuskan semua destiny besar. Kita tidak mau ada jemaat HTE, hamba Tuhan HTE yang dipotong destininya. Amin, tidak ada. Semua kita dijagai. Setiap kali ada firman, Roh Kudus memimpin kita. Engkau dihindarkan dari menyimpang ke kanan atau ke kiri. Akan lurus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jagai hidup kita. Dan dia akan membuat kita bisa menyeberangi tahun depan. Sekalipun orang berkata lembah penentuan. Orang berkata masa yang kelam. Kita tidak usah takut. Justru di masa itu kita akan lihat Yordan dibelah Tuhan. Amin. Ada Goshen di tengah-tengah Mesir. Keajaiban. Ada orang-orang yang dimeteraikan hidupnya. Yang dibuat berbeda oleh Tuhan. Sebab engkau tetap dalam trek jalur Tuhan. Merenungkan firman-Nya. Mendengar suaranya. Itu pimpinan kita untuk tahun depan. Supaya engkau aman. Amin. Minggu depan sore datang. Saya lagi berdoa. Mau membagikan apa untuk minggu depan. Apakah roti madu ataukah sesuatu, saya lagi berdoa. Kami akan siapkan minggu depan ibadah sore. Sekali aja ibadah sore. Kami akan buat acara berdoa untuk Rosasana. Memasuki sebuah masa yang baru lagi. Tapi masa yang baru ini kita mau jalan dengan Tuhan. Amin. Dan kita minta penyertaan yang ajaib. Sehingga jadi 1 tahun yang penuh dengan mujizat, keajaiban, penyertaan, pertolongan Tuhan. Semoga kegelapan bukan bagian kita, bagian dunia, bagian kita, terang Tuhan turun dalam hidup kita. Amin.